هذه الكتاب سنة Selilah lahumul fatihah. Mukallaf, orang yang berakal, orang yang sendi akal. Nah, orang yang berakal ini tidak bergantung umur, tapi kadang ya umur menjadi penentu kalau orang yang berakal. Yang jadi tolak ukur, yang jadi penentu orang mukallaf ini akalnya. Bodoh tua, orang tua, tapi ki seneng ngecoan kesena kancana, ngecoan pau, ngecoan jajan meneng barung, menipu, congocoin bu-embu. Walaupun dia tua, tapi kalau kelakuannya seperti itu, akalnya seperti itu, atau tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, itu bukan orang yang berakal, bukan orang yang mukallaf. Terus sebaliknya, kanak-kanak, ke SD mungkin, ke SMP, ke SMA, tapi akalnya sudah bagus, bisa membedakan ini baik, ini benar. Misal nemu dompet dan kelihatan, oh itu orangnya, dompet tak keker, itu bukan diambil tapi dikembalikan. Walaupun masih SD, SMP, SMA, dialah orang yang berakal, orang yang mukallaf, karena bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Makanya orang mukallaf ini tidak selalu umur yang menjadi tolak ukur. Apa ya? Ciri-cirinya itu bukan umur, tapi akalnya. Kalau balik kan kemarin sudah dijelaskan, itu ada faktor biologis sama faktor ideologis. Kalau balik itu faktor biologisnya, laki-laki mimpi basah, membini haid. Itu kalau balik. Kalau mukallaf itu tadi, akalnya bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Orang yang mukallaf, orang yang berakal, orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, itu yang pertama wajib melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah kepada dirinya, atau yang hukumnya fardu ain. Apa? Ya sholat, ya ngaji, menutup aurat, belajar, berbakti kepada orang tua. Itu fardu ain, atau dirinya sendiri yang harus melakukan. Kan tidak mungkin kan kita yang punya orang tua saya berbakti orang lain, kan tidak mungkin. Ya pasti anaknya. Makanya kewajibannya diri sendiri. Paham ya? Iya. Sama seperti ngaji ke guru, di kelas gurunya dia, muridnya ini, ya belajarnya ke dia. Benih muridnya di sini, tapi belajarnya nang lapangan, pikirannya di lapangan, main bal-balan dan lain-lain. Ini lucu. Orang Islam, keluarganya Islam, tempat ngaji nah, ya ajarin ngaji, tempat ngaji nih ya Islam, tapi tak apa aja, kan lucu. Sama seperti itu.
Jadi wajib untuk dirinya sendiri. Rio lapar, saya nyari nasi itu siapa? Rio kan. Saya makan itu siapa? Rio. Saya kenyang itu siapa? Rio. Tak kira Rio lapar, saya kenyang. Saya makan Rizky, terus saya kenyang Lutfi. Tak kira. Ketika Adam lapar, ya pasti nyari makan, pasti kenyang. Maka itu kewajiban diri sendiri yang harus dilakukan oleh diri sendiri. Tuh, yang kedua. Terus selanjutnya sesuai dengan rukun-rukunnya. Kita kan sudah nyadar ya kalau sholat itu wajib kan, sudah sadar kan. Tapi caranya yang betul ini gimana sih? Ya enggak? Caranya yang betul ini gimana? Rukun-rukunnya itu apa aja sih? Berapa? Beri. Rukun-rukun sholat itu berapa? 17. Walaupun gerakannya sama Ronero, tapi rukunnya tidak terpenuhi. Contoh kan rukunnya ada 2, rukun qauli sama rukun fi'li. Rukun yang berupa ucapan, bacaan, sama rukun yang berupa gerakan. Contoh tanang ada iya keng tak mecah Al-Fatihah itu sah benda? Tidak, karena Al-Fatihah termasuk rukun bacaannya sholat, artinya wajib dibaca. Nah, kalau tidak belajar atau tidak punya akal atau tidak tahu cara sholat yang benar, ya tak bisa, tak tahu. Makanya orang mukallaf kudu tahu sesuatu yang benar. Contoh juga rukun wudhu ada salah satunya tertib. Tertib itu berturut-turut. Anak-anak itu kalau disuruh wudhu ya wudhu. Anak-anak kecil itu anak-anak. Tapi coba perlihatkan berdesi soko kada, berdesi tanang kada, karena mereka belum mukallaf. Ya ndak, mensuruh wudhu ya wudhu. Keng niat ada rumah tak tahu. Urutannya sebentar ada rumah tak tahu. Sunah-sunahnya ada rumah tak tahu. Karena mereka belum mukallaf. Mon kayak sampean kan lucu. Mantap. Kayak kita sudah belajar kitab dan lain-lain, tinggal dipraktekkan. Makanya mencari ilmu yang benar itu juga kewajiban orang yang mukallaf, orang yang belakang. Syarat-syarat dan juga hal-hal yang membatalkan, sama seperti itulah. Jadi mesti semua ajaran Islam itu yang pertama rukun, syarat, sunnah, sama yang membatalkan, ini pasti ada semua. Rukun, syarat, sunnah, dan yang membatalkan, ini yang pasti ada semua. Contoh sholat, beda rukun sholat, beda syarat sah sholat, beda sunnah sholat, beda yang membatalkan sholat. Ya ndak? Iya. Contoh wudhu juga, beda rukun wudhu, beda syarat sah wudhu, ada sunnah wudhu, sama hal-hal yang membatalkan wudhu. Semuanya orang mukallaf harus tahu. Nah, ini selanjutnya. Kalau yang tadi kewajiban untuk diri sendiri, mulai kewajiban untuk diri sendiri dilakukan, sudah dipenuhi, maka tahap selanjutnya gimana? Ngajak orang lain.
menyuruh orang lain. Untuk apa melakukan kewajiban-kewajiban yang benar? Kewajiban-kewajiban yang benar. Contoh, Citra mau sholat, azan mau sholat ke masjid, langkuin rokok lah, sudah mandi, sudah wangi, sudah cantik. Pas ketemu Zahra, lebar, mayo salat kade, mayo salat kade. Itu mengajak kepada kebaikan. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Kewajibannya siapa? Citra sudah dipenuhi, lalu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan juga. Melakukan kebaikan juga. Jangan justru sebaliknya. Dokter azan, Sila. Dokter azan ketemu Citra nang tertepan, nang adaan bungkuk. Azan nang masjid. Citra lebar, ayo sholat. Keng Sila ndak persiapan, ndak angkui rokok, tak ngalak wudu. Bukan seperti itu. Nah, yang benar gimana? Ya tadi itu contoh yang pertama. Jadi melakukan kebaikan dulu, baru mengajak orang lain atau menyuruh kepada orang lain. Sama seperti orang tua atau guru. Ngaji jong. Ngaji bing. Keng orang tua nah tak ngaji. Bukan seperti itu. Contohkan dulu kepada anak-anaknya, contohkan dulu kepada santri-santrinya, baru mengajak. Kalau mengetahui kejelekan atau waktunya sholat, Zahra sudah mau sholat, sedangkan Citra tambah main nak tanaan, atau tambah dung metedung ketika sholat. Jalan keluarnya itu gimana? Ya melarang dia, dilarang. Kemarin ngaji ya cek tedung, kemarin bojeng cek tedung. Jadi melarang orang lain ketika melakukan kejelekan. Beda pulpen Adam di atas meja, mau diambil sama Rio. Terus Nazril mengingatkan, lah cek kalah, itu dosa. Ya. Allah cek kalah, itu tidak baik. Orang mukallaf itu harus seperti itu. Orang yang berakal itu harus seperti itu. Karena ini kewajiban kan. Wal wajibun.
Ini lanjutannya kayak tadi. Ketika esoro tak gelem, dilarang tak gelem, paksa, pecot, seram. Makanya kalau sampean ndak sholat, orang tua itu wajib mecot. Taulah apapun lah caranya orang tua untuk menghukum kalian, bukan menghukum, untuk memberi pendidikan bahwa sholat itu ya wajib. Sholat itu wajib. Dan biar tidak meremehkan sholat lagi. Biar tidak meremehkan sholat lagi. Dokter ngaji dung metedung seram. Dokter ngaji dung metedung seram. Biar tahu kalau ngaji itu penting dan tidak meremehkan ngaji. Pecot, cek beri apa, uang saku. Pernah digitukan sama orang tuanya? Pernah digitukan sama orang tuanya? Tak pejeng, seram, pecot deh. Cuma dimarahi. Dimarahi aja. Tapi mengulangi lagi? Enggak. Ya kalau dinasehati, enggak mengulangi lagi ya enggak usah dibaca. Maksudnya kalau lesar, cengkal lah. Azril suruh ngaji jong. Ogah. Seram. Gimana pe? Harus dipaksa. Biar tidak meremehkan ngaji. Nah, terus selanjutnya, apakah semena-mena, senyaman mecot anan orang? Apakah senyaman? Tidak ada aturannya atau ada tahapan-tahapannya. Di situ dijelaskan yang pertama, dengan nasihat-nasihat. Dengan nasihat-nasihat. Ayo nak, besok ngaji, jangan bolos-bolos terus. Ayo nak, besok sekolah jangan bolos-bolos terus. Saya pengen anak yang sukses, katanya orang tuanya. Itu kan nasihat-nasihat yang baik. Itu yang pertama. Kalian pernah digitukan sama orang tuanya? Pernah ya? Tentang apa? Siapa ya? Itu bentuk kasih sayang atau bentuk paksaan? Kasih sayang. Mengingatkan seperti itu orang tua kita, guru-guru kita itu sayang kepada kita. Diingatkan seperti itu orang tua kita, guru-guru kita itu sayang kepada kita. Makanya kita sebagai anak, sebagai santri harus peka, harus lapang dada. Oh iya, saya salah.
Oh iya, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan hukuman yang mendidik. Pernah dijemur di sekolah ya? Enggak. Itu hukuman yang mendidik. Kalau saya Tujuannya baik apa enggak? Hah? Mbak? baik, Tujuannya baik. Cek tak nulis, Yoko meleno nulis. Biar tidak mengulangi lagi. Biar tidak mengulangi lagi. Itu hukuman yang mendidik. Buang sampah sembarangan. Hukumannya apa? Nyapu semisal. Itu mendidik apa enggak? Mendidik. Masuknya telat. Telat ngaji, telat sekolah. Hukumannya push up semisal. Itu mendidik apa tidak? Mendidik. Misalkan tidak melanggar syariat, itu boleh-boleh saja. Tidak melanggar ajaran agama. Syariat itu ajaran agama. Contoh, ya maaf ya, tidak nulis kayak Lutfi. Hukumannya apa? Hukumannya suruh telanjang semisal. Nah, ini tidak boleh. Itu melanggar syariat, melanggar agama, ajaran agama. Solusinya gimana? Tidak usah ditaati, harus dilawan guru seperti ini. Harus dilawan guru seperti ini. Jadi hukuman boleh, tapi harus yang baik, harus yang mendidik. Kalau di pondok-pondok itu kebanyakan disuruh hafalin gitu. Hafalin surah Yasin. Iya. Itu kan hukuman tapi kan mendapat pahala, ya enggak? Iya. Dan juga ya mudah menghafalkan kan karena sering dibaca. Hukuman tapi mendapat pahala. Ini kan bonusnya double. Yang pertama ya belajar itu tadi. Yang kedua ya membaca Al-Qur'an itu tadi. Dengan hati ini maksudnya gimana? Tak senang ketika kancana melanggar. Minimal tidak senang. Waktunya ngaji, kita tahu temennya tidur atau jalan-jalan, kita harus tidak senang dengan hati. Maksudnya tidak senang bukan kepada orangnya, tapi kepada perbuatannya. Yang ketika ngaji itu jalan-jalan, harus tidak senang seperti itu. Jangan kita senang. Terus kalau temennya dihukum misal, dihukum lari 3 kali putaran lapangan, kita harus tidak senang. Tidak senang apanya? Kalau dia melanggar, harus tidak senang. Karena orang yang melanggar itu ya orang yang lalai, bahasanya? Ini benian lah. Ini benian, main-main. Kita harus tidak senang. Ya kalau bisa mengingatkan itu tadi. Dan juga kalau bisa ya memaksa itu tadi. Jadi bukan kita membiarkan. Misal beda kancana tak sholat.
Nazril tidak sholat. Berjalanku peninggalan. Kasus. Contoh kasus. Rio tahu. Kita harus tidak senang. Tidak senang kalau Nazril itu tidak sholat. Kasus. Justru sebaliknya, kita harus senang kalau teman-teman kita itu ya sholat semua. Kalau ngaji ya masuk semua. Kalau sekolah ya masuk semua. Kita harus senang.